Halo teman-teman semua, saya terpikir bahwa sebenarnya salah satu ya inti dari eh, aplikasi NLP adalah NLP sebagai proses pembentukan kebiasaan atau NLP as a habit forming process. Nah, gimana tuh? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, jadi gini ceritanya ya. Kalau seandainya NLP itu adalah sebuah framework yang merupakan pengejawantahan atau turunan dari ide tentang aktualisasi diri atau ide tentang psikologi humanistik yang mencoba untuk eh, membantu kita manusia untuk menjadi aktual yang terbaik atau dalam bahasanya NLP menjadi excellence, maka excellence itu hanya akan terjadi melalui pembentukan kebiasaan. Yang disebut sebagai sesuatu yang excellent itu kan pasti karena habitnya. Orang bisa bikin meja ini dengan baik, ini tidak sekali jadi. Meja ini bagus, kokoh, itu tidak orang yang bikinnya ya, atau sekelompok orang yang bikinnya itu nggak tiba-tiba kepengen lalu bikin sekali langsung jadi kayak gini, enggak. Kualitas seperti ini adalah hasil dari proses panjang bertahun-tahun. Skill orangnya dilatih bertahun-tahun, bahkan sebelum dia dipekerjakan di perusahaan yang bikin meja ini, sampai akhirnya dia bisa menghasilkan meja ini dengan kualitas yang konsisten. Dan konsistensi itu kuncinya ya. Jadi tidak hanya kebetulan sekali bisa, tetapi terus-terusan bisa. Nah, jadi excellence itu kata kuncinya adalah kebiasaan atau habit. Nah, maka dari itu jadi masuk akal kalau kemudian pas kita bicara aplikasi NLP untuk bantu orang supaya excellent, ya tentu saja kita bicara aplikasi NLP untuk membantu kita membangun habit. Nah, NLP yang sebenarnya teman-teman di INLPS pelajari di Essential Life Course modul 1 ya, Personal Excellence, itu ya sebenarnya racikan untuk bangun habit ada di situ. Ya kan, jadi pertama-tama kita belajar bagaimana pikiran, perasaan, tindakan itu saling terkait. Karena habit itu kan ujungnya adalah tindakan yang diulang-ulang. Ya kan? Tindakan yang diulang-ulang sampai menjadi sebuah kebiasaan, sampai menjadi sesuatu yang alamiah. Esensinya kan itu ya. Jadi di refine terus diulang sampai lama-lama jadi alamiah, jadi bagus. Tapi titik pijak pertamanya adalah membangun yang namanya tindakan. Nah, tindakan datangnya dari mana? Dalam kacamata NLP datangnya dari keselarasan atau integrasi antara pikiran, perasaan. Gitu. Karena perasaanlah yang mendorong tindakan dan pikiranlah yang memungkinkan kita mengelola perasaan yang dibutuhkan untuk bertindak. Kira-kira gitulah ya. Saya itu bisa uh, konsisten berolahraga karena saya punya perasaan yang mendorong saya melakukan itu, misalnya perasaan senang, happy, semangat, antusias, bergairah, dan itu datang dari pikiran saya, yaitu memikirkan manfaat dari olahraga, memikirkan dampak jangka panjang dari olahraga dan seterusnya. Maka dari itu materi pertama di ELC 1 kan itu kan, bagaimana pikiran, perasaan, tindakan itu terkait satu sama lain. Setelah dipelajari, dikulik lebih lanjut kan, berarti pertanyaannya adalah tindakan apa yang mau kita hasilkan. Nah, tindakan itu ukurannya apa? Ya, karena tadi manusia tuh bergerak di dalam kerangka ukuran ya. Jadi kalau kita bilang konsisten berolahraga, konsisten itu ukurannya apa? Ya, disitulah kita belajar ilmu namanya well formed outcome ya, WFO. Nah, WFO itu komprehensif banget tuh. Itu sistem bangun habit itu. Ya, jadi goalnya dibuat dengan sangat spesifik, rencana tindakan untuk mencapai goalnya dibuat dengan sangat spesifik, keselarasan dalam sistem dalam diri dipikirkan, direnungkan, direfleksikan dengan sangat mendalam. Nah, sebagai pendorongnya pikiran sekarang, ya kan ya. Sistemnya sudah ada di WFO, sekarang pikiran. Nah, pikiran itu ada dua gitu ya. Pikiran yang sifatnya aktual gitu ya, sehari-hari, apa yang butuh saya pikirkan supaya saya bergerak, supaya saya merasakan
perasaan atau state untuk berolahraga, misalnya tadi contohnya begitu. Dan juga pikiran yang sifatnya jangka panjang. Ya, karena tadi ya, kita pengen membangun habit untuk excellent dan itu butuh waktu, maka kita butuh penarik ya. Ya, bukan cuma pendorong tapi penarik ya. Penarik itu adanya di pikiran. Disitulah kita butuh merancang visi. Ya kan, bahwa ternyata makna dari berolahraga itu bukan hanya untuk olahraga itu sendiri. Bukan karena olahraga itu ngetren, bukan karena 10.000 langkah per hari itu katanya bagus. Menurut penelitian, bukan hanya itu. Tetapi bahwa tindakan saya berolahraga ini, saya tujukan supaya kalau Tuhan kasih saya umur sampai 70-80 tahun, saya masih bisa hidup segar, saya masih bisa berkontribusi buat masyarakat, saya bisa hidup bersama keluarga saya dengan bahagia, tidak nyusahin, saya nggak sakit-sakitan. Ya itu semua belum tentu terjadi, tetapi imajinasi tentang hal itu akan menarik ya, menarik kita untuk terus-menerus mencoba mempertahankan habit. Karena pas kita menjalankan habit itu pasti naik turun. Pasti ada bolongnya dan proses naik turunnya itu mungkin panjang ya, bisa berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun. Proses kita jatuhnya, lupanya ya. Mungkin ada hambatan yang fisik sifatnya sehingga kita bahkan nggak bisa. Misalnya orang olahraga tiba-tiba ya tahun lalu ya misalnya kena COVID baru pulih itu setelah 2 minggu atau 3 minggu misalnya, kan bubar itu habitnya kan. Tapi ya visi itulah yang akan membuat dia mau bangkit lagi, memulai lagi, yang mulainya itu seolah-olah dari nol gitu. Nah jadi seperti itu ya kurang lebih NLP sebagai proses membangun kebiasaan, atau NLP as a habit forming process gitu. Nah, sehingga sebenarnya kalau seandainya orang bertanya gimana cara atau proses atau sistem bangun habit, ya itu semua ada di ELC modul 1 ya, bagaimana kita memahami integrasi pikiran, perasaan, tindakan. Nah, kemudian kita definisikan dulu ya yang disebut sebagai tindakan yang excellent itu yang seperti apa, habit yang mau dibangun seperti apa, dan untuk itu butuh sistem dalam pikiran ya, yang jangka pendek maupun jangka panjang, yang sifatnya menstimulasi kondisi sekarang dan sifatnya menstimulasi kondisi untuk di masa depan berupa sebuah visi yang menginspirasi gitu. Nah tentu saja pas kita bangun visi kita bicara sesuatu yang lebih luas ya, tidak hanya satu aspek tadi, tapi sebenarnya ya aspek tadi itu jadi mendapatkan tenaganya. Ya, olahraga itu jadi dapat tenaganya karena punya visi yang lebih besar lagi. Nah itu kan hal-hal yang kadang-kadang luput dipikirkan manusia zaman sekarang ya. Manusia zaman sekarang adalah manusia yang cenderung berpikir pendek, hari ke hari, menit ke menit bahkan, sehingga tiba-tiba menghabiskan waktu 3 jam untuk nonton 3 episode di Netflix gitu. Gara-gara capek pengen leyeh-leyeh. Tapi dia kemudian mengatakan saya nggak punya waktu buat olahraga, saya nggak punya waktu buat baca buku. Padahal dia barusan menghabiskan 3 jam untuk leyeh-leyeh gitu. Nah, itu kan karena manusia zaman sekarang tuh berpikir dalam jangka pendek, luput terhadap jangka panjang. Nah, sistem di ELC tadi menjadi sebuah kerangka proses alat bantu. Jadi yang pengen bangun habit, pengen belajar gimana caranya, ya salah satu rekomendasi saya belajar NLP di Essential Love Course modul 1. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.